Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Kerajaan Israel. Kerajaan Israel menduduki bagian daratan di Laut Mediterania yang dikenal sebagai Levant yang kira-kira sama dengan negara Israel di zaman modern. Wilayah ini, secara historis, dikenal sebagai bagian dari Kanaan, sebagai Phoenicia, sebagai Palestina, Yehud Medinata, Yudea dan, setelah Romawi menghancurkan wilayah tersebut pada tahun 136 Masehi, sebagai Suriah Palestina. Wilayah ini dinamai menurut nama Patriark Ibrani Yakub, juga dikenal sebagai Israel dan, lebih jauh lagi, bangsanya. Israel adalah wilayah yang dijajah oleh Abram, dikembangkan oleh putranya Ishak dan cucunya Yakub, dan kemudian diduga ditaklukkan oleh Jenderal Ibrani Yosua sekitar tahun 1250 sebelum Masehi, setelah eksodus dari Mesir di bawah pimpinan Musa. Kerajaan ini terpecah menjadi dua setelah kematian Raja Salomo dengan kerajaan Israel di utara dan Yehuda di selatan. Pada tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan utara dihancurkan oleh bangsa Asiria dan penduduknya dideportasi sesuai dengan kebijakan militer Asiria. Yehuda dihancurkan oleh bangsa Babilonia pada tahun 5985-82 sebelum Masehi dan warga paling berpengaruh di wilayah tersebut dibawa ke Babilonia. Bangsa Persia, setelah penaklukan mereka atas kekaisaran Babilonia, mengembalikan bangsa Israel ke tanah air mereka pada tahun 538 sebelum Masehi dan menguasai wilayah tersebut sebagai bagian dari kerajaan mereka sampai jatuh ke tangan Alexander Agung. Setelah kematian Alexander, wilayah tersebut dikuasai oleh Ptolemai dan kemudian Kekaisaran Seleukia hingga sekitar 168 sebelum Masehi ketika bangsa Israel memberontak di bawah pimpinan kaum Makabe yang mendirikan dinasti Hasmonaean. Wilayah ini diambil alih oleh Roma pada tahun 63 sebelum Masehi dan kebencian masyarakat terhadap pendudukan asing mengakibatkan periode kerusuhan hingga terjadinya pemberontakan Bar Kokhba pada tahun 132-136 Masehi yang mana orang-orang Yahudi dikalahkan, Yerusalem dihancurkan, dan wilayah tersebut berganti nama menjadi Suriah, Palestina oleh Kaisar Romawi Hadrian. Israel berkembang menjadi kerajaan bersatu di bawah kepemimpinan Raja Daud yang mengkonsolidasikan berbagai suku di bawah pemerintahan tunggalnya. Daud memilih kota Yerusalem di Kanaan sebagai ibu kotanya dan dikatakan telah memindahkan tabut perjanjian ke sana. Karena tabut tersebut dianggap berisi hadirat Tuhan yang hidup, maka membawanya ke Yerusalem akan menjadikan kota tersebut sebagai pusat politik dan keagamaan yang sangat penting. Daud bermaksud membangun sebuah kuil besar untuk menampung tabut tetapi tugas itu jatuh ke tangan putranya, Salomo. Salomo mengkonsolidasikan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan tetangga seperti Tirus di utara, Mesir, Sheba dan mensponsori proyek-proyek pembangunan yang menjadikan Yerusalem kota yang besar dan mewah. Pemerintahan Saul, Daud, dan Salomo secara tradisional ditandai sebagai zaman keemasan, persatuan dan kemakmuran. Ketika Kekaisaran Asiria jatuh pada tahun 612 sebelum Masehi ke dalam koalisi yang dipimpin oleh bangsa Babilonia dan Media, bangsa Babilonia merebut wilayah tersebut, menjarah Yerusalem, dan menghancurkan kuil tersebut pada tahun 598 sebelum Masehi. Raja Babilonia Nebukadnezar II kemudian mendeportasi para bangsawan, ahli Taurat, dan pengrajin terampil kembali ke Babilonia, sebuah peristiwa yang dikenal sebagai pembuangan Babilonia. Kampanye militer Babilonia selanjutnya pada tahun 589-582 sebelum Masehi menghancurkan kerajaan Yehuda. Babilonia ditaklukkan oleh Persia di bawah pemerintahan Cyrus Agung yang membebaskan orang-orang Yahudi untuk kembali ke tanah air mereka pada sekitar tahun 538 sebelum Masehi. Penghancuran kota-kota mereka, dan deportasi dari tanah yang mereka yakini telah dijanjikan oleh Tuhan mereka, memaksa para pendeta Yahudi untuk memikirkan kembali keyakinan agama mereka. Era yang mencakup kembalinya orang-orang Yahudi ke tanah air mereka dan revisi keyakinan agama mereka dikenal sebagai periode Bait Suci kedua, dinamakan demikian karena pembangunan sebuah kuil di situs Bait Suci Salomo. Kuil yang telah dihancurkan oleh Babilonia pada tahun 598 SM. Pembuangan ke Babilonia dan akibat reformasi kepercayaan pada dasarnya menciptakan agama Yudaisme yang diakui saat ini. Sinagoga, sekolah kerabian, dan kanonisasi kitab suci Ibrani semuanya dapat ditelusuri pada awalnya hingga saat ini meskipun reformasi lain muncul kemudian selama dan setelah Perang Yahudi-Romawi.
Kekaisaran Achaemenid menguasai wilayah tersebut hingga ditaklukkan oleh tentara Alexander Agung pada tahun 334 sebelum Masehi. Seperti yang dilakukannya di setiap wilayah yang ditaklukkannya, Alexander memperkenalkan kepercayaan Helenistik dan nilai-nilai budaya di wilayah Yudea yang diterima sebagian orang Yahudi dan ditolak oleh sebagian lainnya. Setelah kematian Alexander pada tahun 323 sebelum Masehi, wilayah yang sebelumnya dikenal sebagai Kerajaan Yehuda diambil alih oleh jenderalnya Ptolemeus I, yang juga menguasai Mesir, namun dikalahkan oleh dinasti Seleukus di Suriah pada tahun 198 sebelum Masehi. Dinasti Seleukia menguasai wilayah tersebut sampai keputusan raja mereka Antiochus IV Epiphanes yang menetapkan praktik keagamaan Helenistik di wilayah tersebut menyebabkan terjadinya pemberontakan Makabe pada sekitar tahun 168 sebelum Masehi. Pemberontakan Makabe berakhir dengan kemenangan pasukan Yahudi dan pentahbisan kuil. Meskipun secara tradisional dipandang sebagai pemberontakan oleh pejuang kebebasan beragama melawan pendudukan asing dan penindasan agama, ada kemungkinan bahwa pemberontakan tersebut dimulai sebagai perang saudara antara orang-orang Yahudi yang menganut Helenisme Seleukus dan kaum tradisionalis yang menolaknya. Dan Antiochus IV terlibat sebagai sekutu Yahudi Helenistik. Bagaimanapun juga, kemenangan Israel atas Seleukia memungkinkan mereka mendirikan dinasti Hasmonean yang akan menjadi kerajaan Yahudi independen terakhir di wilayah tersebut. Kaum Hasmonean menjalankan kebijakan ekspansi yang mengklaim diri mereka sebagai pusat perdagangan penting yang dulunya dikuasai oleh kerajaan Nabatea yang kaya di perbatasan mereka. Kebijakan tersebut membawa mereka berkonflik dengan raja-raja Nabatean dan juga dengan satu sama lain untuk menguasai kerajaan. Kekayaan kerajaan Nabatean dan perang saudara dinasti Hasmonean menarik perhatian Roma. Pada tahun 64 sebelum Masehi, Pompei Agung merebut Nabatea dan, pada tahun 63 sebelum Masehi, melakukan intervensi dalam urusan Hasmonean dan melibatkan wilayah tersebut dalam perebutan kekuasaan selanjutnya dengan Julius Caesar. Meskipun penguasa Hasmonean masih duduk di atas tahta, intervensi Roma menandai berakhirnya kemerdekaan kerajaan tersebut. Roma melantik raja pilihan mereka, Herodes Agung, pada tahun 37 sebelum Masehi dan Yudea menjadi negara klien kekaisaran tersebut. Namun, penduduk Yudea menolak pendudukan Roma, dan ketegangan akhirnya meletus dalam Perang Yahudi Romawi pertama pada tahun 66-73 Masehi yang diakhiri dengan penghancuran Yerusalem oleh Jenderal Romawi Titus dan pengepungan terhadap Yerusalem. Benteng Gunung Masada. Para pembela Masada lebih memilih bunuh diri daripada menyerah atau ditangkap dan dengan kematian mereka perlawanan terakhir dipatahkan dan sebagian besar penduduk tersebar atau dijual sebagai budak. Pemberontakan signifikan kedua adalah Perang Kitos pada tahun 115-117 Masehi yang mengakibatkan konflik lebih lanjut. Pembantaian besar-besaran dan pemindahan penduduk. Pemberontakan terakhir dan paling signifikan adalah pemberontakan Bar Kokhba pada tahun 132-136 Masehi. Meski banyak faktor yang menyebabkan konflik ini, titik konfliknya adalah keputusan Kaisar Hadrian untuk membangun kota baru, Aelia Capitolina, di atas reruntuhan Yerusalem dan membangun kuil dewa Jupiter di tempat suci umat Yahudi, Temple Mount. Dipimpin oleh Simon Bar Kokhba, pemberontakan awalnya berhasil dan dia mampu membangun otoritasnya dan memerintah wilayah tersebut selama 3 tahun hingga pemberontakan tersebut ditumpas oleh Roma. Ribuan orang dibantai dan lainnya tercerai-berai. Hadrian mengasingkan semua orang Yahudi dari wilayah tersebut dan melarang mereka kembali dengan rasa sakit karena kematian. Setelah kehancuran Yudea dan diaspora yang diakibatkannya, Israel tidak ada lagi sampai terbentuknya negara Israel modern pada tahun 1947 hingga 1948 Masehi oleh PBB. Hubungan antara kerajaan Israel kuno dan negara modern dengan nama yang sama telah diperdebatkan selama bertahun-tahun dan terus menjadi bahan perdebatan yang kontroversial. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.